warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Inni bikhairi walhamdulillah. Qabla nabda dirasatana, hayya bina nabda biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an, sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kompetensi dasar kita, kemudian indikator pencapaian kita, kemudian yang terakhir tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 1. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, makna dari teks yang dengan tema madrasah, marofikul madrasah, al-adawatul madrasah, al-ansitatu fil madrasah, yang melibatkan tindak tutur memberi perintah, melarang, dan meminta izin dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mufrad, mutsanna, wal jama'. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan tutur memberi perintah, melarang, dan meminta izin dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mufrad, mutsanna, wal jama' baik secara lisan maupun tulisan. Setelah kompetensi dasar itu ada, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menentukan ketepatan susunan gramatikal mufrad, tasniyah, dan jamak di dalam kalimat yang berkaitan dengan tema madrasah, marofikul madrasah, al-adawatul madrasah, al-ansitatu fil madrasah. Yang kedua, menyimpulkan struktur gramatikal mufrad, mutsanna, dan jamak terkait topik sekolah, fasilitas sekolah, peralatan sekolah, dan kegiatan sekolah. Dan yang ketiga, menunjukkan susunan gramatikal mufrad, tasniyah, dan jamak di dalam kalimat yang berkaitan dengan tema fasilitas sekolah secara lisan. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu setelah proses pengamatan, kalian para peserta didik dapat menentukan ketepatan susunan gramatikal mufrad, mutsanna, dan jamak di dalam kalimat yang berkaitan dengan tema apa tadi? Madrasah, marofikul madrasah, al-adawatul madrasah, al-ansitatu fil madrasah dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, setelah proses berdiskusi, kalian para peserta didik dapat menyimpulkan susunan kaidah mufrad, mutsanna, dan jamak terkait topik sekolah, fasilitas sekolah, peralatan sekolah, dan kegiatan sekolah dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah proses berdiskusi, para peserta didik dapat menunjukkan susunan gramatikal mufrad, tasniyah, dan jamak di dalam kalimat yang berkaitan dengan tema fasilitas sekolah secara lisan dengan tepat dan benar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya mempunyai sebuah kosakata. Yang pertama yaitu kita baca sama-sama. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun, kitabun, kitabani, kutubun. Nah, dari kata-kata itu dapat kita ketahui apa susunan dari kalimat-kalimat tersebut. Muslimun, muslimun itu jenis apa? Musliman, muslimani, kemudian muslimuna. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Tadi kan kita sudah mengetahui beberapa kata-kata yaitu dari muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, itu termasuk dari isim berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah isim itu ada 3. Yang pertama yaitu mufrad, yang kedua mutsanna, dan yang ketiga yaitu jamak. Apa penjelasan dari ketiganya itu? Yang pertama itu yaitu mufrad.
Mufrad itu apa sih? Mufrad itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia yaitu kata yang menunjukkan arti satu orang atau benda. Satu orang benda atau kata. Misalkan itu muslimun, kitabun, dan lain sebagainya. Yang pokoknya yang menunjukkan satu kata, satu orang atau satu benda. Kemudian yang kedua yaitu isim mutsanna. Ya, isim mutsanna adalah kata yang menunjukkan arti dua orang atau benda. Cirinya itu dari mutsanna yaitu ada kata-kata ada huruf alif nun dan ya nun di akhir kalimatnya. Contohnya tadi kan kita mencontohkan muslimun. Muslimun kemudian karena itu mutsanna dijadikan dua ketambahan alif sama nun. Jadi muslimani. Ya, yang ketiga yaitu jamak. Jamak itu apa? Jamak adalah isim yang menunjukkan arti 3 orang atau lebih. Kemudian isim jamak itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, jamak mudzakkar. Yang kedua, jamak muannas. Yang ketiga, jamak taksir. Jamak mudzakkar itu apa? Jamak yang artinya kata yang menunjukkan arti banyak untuk laki-laki. Ciri-cirinya itu apa? Ada huruf wawu nun dan ya nun di akhir kalimatnya. Contoh, muslimuna. Kemudian yang kedua yaitu jamak muannas. Jamak muannas artinya kata yang menunjukkan arti banyak untuk perempuan. Cirinya adalah ada kata terakhir alif dan ta di akhir kalimatnya. Contohnya muslimatun. Tadi ada jamak muannas sama jamak mudzakkar. Jamak muannas yaitu jamak yang huruf akhirnya ada alif ta. Kemudian jamak mudzakkar yaitu jamak wawu yang huruf akhirnya ada wawu sukun sama ya sukun sama nun. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir yaitu jamak yang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan itu apa? Tidak memiliki rumus tertentu seperti jamak mudzakkar tadi ada wawu sukun sama ya nun. Kemudian jamak muannas ada alif dan ta di akhir kalimatnya. Jamak taksir di sini tidak ada rumus tertentu. Jadi gimana cara kita mengetahuinya? Cara kita mengetahuinya yaitu dengan melihat kamus, kemudian dengan cara kita menghafal. Contohnya dari jamak taksir yaitu kutubun, karosiun. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan kalau misalkan jamak muannas salim itu bagaimana, jamak mudzakkar itu bagaimana, jamak taksir itu bagaimana. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.